Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi yang indah, untuk hari yang indah ini. Kami percaya pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Pada waktu pagi Engkau mendengar setiap doa kami, pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau mengatur persembahan kami melalui Victorious Devotion ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami mau mendengar dan mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu, menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema tinggal di hadapan Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat dalam Mazmur 5 ayat 1 sampai ke 5. Saya bacakan untuk kita semua. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Tuhanku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat selanjutnya kita baca saja ya. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang ke-12, silakan dibaca masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita membaca firman Tuhan tadi, hubungan, kita bisa mengetahui bahwa hubungan pemazmur dengan Tuhan itu bukan sebuah hubungan yang basa-basi. Jadi kita bisa memposisikan diri kita, menempatkan diri kita bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang basa-basi. Bukan sesuatu yang hanya gombal saja. Tetapi satu hubungan yang sangat nyata. Hubungan kita bukan hubungan yang abstrak atau yang tidak jelas dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukan sebuah teori saja, bukan sekedar teoritis saja. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup, hubungan yang nyata, dan hubungan yang personal. Sehingga pada saat kita mengetahui hubungan kita adalah hubungan yang nyata dengan Tuhan, hubungan yang personal dengan Tuhan, hubungan yang inti dengan Tuhan, kita akan memposisikan diri, melakukan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang nyata, hubungan yang hidup, hubungan yang personal. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencurahkan isi hati tanpa kebohongan. Mencurahkan isi hati tanpa kepura-puraan. Tanpa manipulasi. Kita beribadah, melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu bukan kepura-puraan. Bukan sesuatu yang kita manipulasi. Oh karena ada orang, karena ada ini dan itu. Ada si dia dan mereka. Maka kita baru menunjukkan sikap hidup yang seolah-olah kita memiliki hubungan yang nyata, yang real dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Tapi realitanya tidak. Dan pada saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba melihat di dalam kedalaman diri saya sendiri. Apakah hubungan saya dengan Tuhan adalah hubungan yang hidup, hubungan yang nyata, atau hubungan yang penuh dengan manipulasi, atau jangan-jangan hubungan yang penuh dengan kepura-puraan. Dan ini menjadi ayat yang kita baca ini menjadi pengkoreksian bagi saya dan kita semua.
Apakah teriakan kita kepada Tuhan hanya untuk pemenuhan daripada keinginan-keinginan kita saja? Atau kita memenuhi keinginan Tuhan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh mendengar, maka seruan kita, teriakan kita, bukanlah seruan dan teriakan manipulatif. Bukan teriakan dan seruan yang hanya untuk kepentingan diri kita saja. Kita meyakini, sebagaimana pemazmur meyakini bahwa Tuhan memberikan telinganya kepada perkataan-perkataannya. Tuhan memperhatikan keluh kesahnya. Jadi doa kita bukan hanya sekedar formalitas belaka. Ibadah kita bukan hanya sekedar formalitas belaka. Pelayanan kita bukan hanya sekedar formalitas belaka. Mengikuti Victorious Devotion bukan karena formalitas belaka, karena diperintahkan atau kita diingatkan. Apa yang kita lakukan harus didasari dengan pengakuan iman yang dalam dan benar. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat agung. Tuhan adalah Tuhan yang agung. Tuhan adalah Raja yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita memiliki ketergantungan yang penuh pada Tuhan. Kita akan merasakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang membimbing kita. Tuhan yang memberikan tempat perlindungan kita. Dan Tuhan yang membela kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka kondisi kita atau keadaan kita itu berbanding terbalik. Dengan apa? Dengan orang-orang fasik. Relasi kita adalah relasi yang nyata, yang menghasilkan sikap hidup kita yang berbeda dengan orang-orang fasik. Kalau orang fasik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan betah berada di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayat 5 tadi. Orang fasik tidak akan tahan lama dalam kekudusan. Orang fasik tidak akan lama melihat hadirat Tuhan. Dan melihat hadirat Tuhan itu sebagai beban. Nah, ini mungkin kita bisa mengoreksi kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara melihatnya? Ya kita lihat saja pada saat kita beribadah. Apakah kita bisa duduk diam tenang di hadirat Tuhan? Sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh menikmati firman Tuhan. Atau kita penuh dengan kegelisahan. Aduh lama banget sih ini khotbahnya. Aduh WL-nya seperti ini, singernya seperti itu, musiknya seperti ini. Jadi bukan kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kita sibuk memberikan penilaian ini dan itu. Ini ciri-ciri orang fasik, Bapak. Bukan saya ya, bukan saya mengatakan. Ini firman Tuhan. Dia tidak akan betah di hadapan Tuhan. Dia tidak akan lama dalam kekudusan. Dia tidak bisa melihat hadirat Tuhan sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi beban, ya ibadah lagi, pelayanan lagi, dengerin Victorious Devotion lagi. Sikap kita pada saat kita tinggal diam di dalam Tuhan mengubah kita bahwa tetapi aku berkata, kasih setiamu yang besar boleh masuk dalam rumahmu. Jadi masuk dalam rumah Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan itu sebuah kesukaan. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita cari itu Tuhan. Kita cari hadiratnya. Kita cari perkenanannya. Kita cari relasi terus dengan Tuhan. Kita mau tuh connect terus dengan Tuhan. Ini yang membedakan antara kita dengan orang fasik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tinggal di rumahnya sebagai kesukaan. Jadi datang ke rumah Tuhan seperti pemazmur itu. Dia tidak menuntut berkat Bapak Ibu. Dia tidak meminta sesuatu. Tidak memaksa Tuhan. Tidak mengejar kepentingan pribadi. Tetapi tinggal di dalam rumah Tuhan itu adalah tinggal dalam perlindungannya. Menikmati sukacitanya. Menikmati hidup dalam damai sejahtera. Di hadirat Tuhan ada keamanan sejati. Di hadirat Tuhan ada ketenangan jiwa. Di hadirat Tuhan ada keutuhan hidup yang tidak kita dapatkan dimanapun dan oleh siapapun, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi biarlah melalui pembacaan kita di dalam Mazmur 5 tadi mengajarkan kepada kita bahwa divine connection itu bukan hanya sekedar aku percaya kepada Tuhan,
tetapi harus ada tindakan nyata. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita datang terus kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang menyadari bahwa Dia berdaulat. Dia adalah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kita bergantung penuh kepadanya dan kita menjadikan hadirat Tuhan sebagai kesukaan, bukan kewajiban, apalagi paksaan. Selamat terus tinggal di rumah Tuhan. Selamat terus menikmati hadiratnya. Selamat terus merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar. Orang-orang yang menggemari rumah-Mu. Orang-orang yang menggemari hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau dalam kehidupan kami masih memunculkan atau mencirikan ciri-ciri orang fasik dalam kehidupan kami. Kami tidak nyaman di dalam hadirat-Mu. Kami tidak bisa diam lama di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sungguh ampuni kami. Biarlah hadirat-Mu itu menjadi kesukaan kami. Rumah-Mu menjadi kegemaran kami ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan Engkau memperoleh perlindungan yang sejati. Memperoleh kedamaian yang sejati ya Tuhan. Keutuhan yang sejati yang daripada-Mu. Kami mau tetap tinggal terus diam di dalam rumah-Mu. Baik pada saat kami di bumi ini atau di kekekalan nanti. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan dan di dalam rumah Tuhan menjadi kesukaan kita. Salam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.